iya. Ada gua ini. Thank you ya, Sob. Oke. Yuk. Yang puas ya, Mo ya? Oke, yuk. Dalam hati gue langsung bilang, gila, ini anak tengil banget sih. Ini anak songong banget. Emang lu yang punya negara sampai lu bisa-bisanya nyuruh gue untuk membeli apa aja dan lu siap untuk ngebayarin. Bayarnya gimana? Itu dia yang bayarin ya? Juga nyuruh belanja, iya. Itu dia yang bayarin. Berarti permasalahan si Yuli sama si Yadi ini sungguh sangat membingungkan kita, gengs. Ya mana ada zaman sekarang cewek ditraktir, di-shoppingin, tapi dianya nggak suka. Mo, gue balik duluan ya. Oke, Sob. Friends lo. Ayo. Yuk, Panos, kita ikutin yuk. Kita ikutin yuk. Yadi sama Yuli pun cabut dan gak lama gue sama Koma pun sama tim langsung ngikutin mereka untuk nyari tahu lagi apa yang mereka lakukan dan sebenarnya ada permasalahan apa Yadi sama Yulia. Ayo tim 1, tim 2, yuk gerak, geng. Ayo bang. Makanya kita langsung menuju ke dalam mobil kita dan kita siap untuk mengikuti kemana si Yuli sama si Yadi ini pergi. Kita terus mengikuti kemana si Yuli sama si Yadi ini pergi dan ternyata dia berhenti di sebuah rumah. Itu dia turun tuh, itu dia turun dari mobilnya. Gitu, di drop. Yuli. Itu kemana? Itu cowok lu kemana? Gue gak ada janji lagi kan sama Itu dia, cowok lu kan? kemana? Ini rumah gue. Ini rumah lo. Terus, Oke, ya udah. Berarti dia udah pulang. Berarti aman ya. sekarang Sekarang lu oke, bisa lo ngobrol-ngobrol cerita sama ke kita. Di situ akhirnya gua mencoba untuk menanyakan lagi sama si Yuli ini tentang permasalahannya dia. Ya terus kenapa jadi dia kayak gini? Kenapa yang bikin dia sekarang udah bisa ya Oke, belanja dulu dia tiap sederhana hari banget, loh, dia baik banget sama gue, dia nggak kayak gini. Hah? Masalahnya dia tuh, yang gue bilang dia tuh orangnya sederhana banget kan, Ya, dia tuh terus? baik. Dia lu ketakutan mulu. Jadi sifatnya tuh berubah setelah nyokapnya tuh nikah lagi dengan pengusaha kaya di Bandung kan. Nah, Oke. si bokapnya, lalu dia tuh dipercaya sama bokap tirinya untuk megang restoran itu jadi manajer. Oke, terus? Gue tuh ngerasa kasih sayang dia tuh udah kebeli sama uang buat gue gitu. Dia menganggap kalau semua permasalahan dalam hubungan mereka itu bisa diselesaikan si Yadi dengan cara memakai uang. Sekarang tuh mana? Itu mobil cowok yang tadi kan. Kok dia balik lagi sih, lu janjian lagi sama dia? Itu mobilnya dia. Si Yadi ini balik lagi menuju ke rumahnya si Yuli. Lu turun dari mobil terus ngesamperin cowok lu. Yang lu takutin apa sih sama cowok lu? Cowok lu cuman Ya lo orang norak tadi doang. cowoknya aja apa marah-marah terus sama dia. Gue juga kalau jadi dia gue juga sedih lah. Gue takut pasti ketemu cowok gue. Yuli mana, Bu? Gak ada. Oh, bukannya dia pergi sama kamu? Sama aku. Iya. Bukannya saya tuh udah nganterin tadi. Ibu nggak tahu. Yuli pergi. Ibu gimana sih? Yuli kan anak ibu. Masa ibu nggak bisa jagain? Gimana sih ibu? Dan di situ si Yadinya benar-benar marah sewaktu dia tahu si Yuli ini tidak ada di rumah. Makanya kalau punya anak tuh jagain, Bu. Gimana sih ibu? Itu siapa? Itu cowok lo. Ya udah angkat aja lo speaker. Halo sayang. Iya sayang. Aku di rumah teman sayang, bentar ya. Kamu di mana? Aku udah ada urusan bener. Iya, ini aku di rumah teman sebentar. Aku ada urusan sebentar sama teman aku. Oke, udah aku pulang ya. Oke, yaudah, yuk, ayo, buru. Gua menyuruh si Yuli ini untuk turun dari mobil dan langsung balik ke rumahnya dia. Nyokapnya bukan sih? Itu tuh dia tuh. Dari mana aja kamu? Aku tadi dari rumah teman sebentar.
Bukannya aku tadi udah anterin kamu pulang kan? Aku udah perlu sama dia sebentar dong. Gimana nih anak Bu? Ajarin dong Bu. Nasehatin dong. Kalau udah dianterin, datang langsung ke rumah. Jangan keluyuran kemana-mana. Tuh, lihat kan cowoknya marah-marah terus, Mo. Bahkan sama orang itu tua siapa? sendiri dia berani marah-marah gitu. Gue yakin itu nyokapnya dia lah. Oh, itu nyokapnya si Yuli. Bentar doang, rumah temen aku tuh nggak jauh di situ. Alah, Ngumpet. Gengs, awas hati-hati si Yadinya balik nih. Mulai berhenti. Tapi di situ gue sama Komo tetap menegaskan dan mencoba membuat nyokapnya mengerti karena menurut gue sikap Yadi ini udah sangat nggak wajar banget sama Yuli dan membuat Yuli sangat tertekan banget dan nggak bahagia sama sekali. Kalau emang itu jalan terbaik buat kamu, Ibu setuju. Ibu nggak mau ngorbanin kebahagiaan anak Ibu buat dia. Maafkanlah aku, andaikan bisa. Akhirnya orang tuanya ini mulai ngelunak dan menyetujui tentang keputusannya si Yuli untuk putus hubungan dengan si Yadi. Sekarang gini aja, mungkin Ibu ada perlu beberapa hal lagi yang perlu diobrolin sama si Yuli. Silakan nanti kita pamit dulu, nanti kita akan kabarin lu lagi Yuli gitu gimana nantinya momen putus hubungan lu sama si Yadi. Ya udah ya Ibu ya, kita boleh pamit ya Ibu. Ya udah. Misi Ibu. Ya, nanti kita kabarin ya. Ya udah. Jangan sedih mulu ya. Ya. Oke gengs, dari bukti yang udah kita dapetin tentang bagaimana sebenarnya si Yadi ini dan kita juga udah siap untuk membantu momen putus hubungan si Yuli sama si Yadi. Di sana kita sudah memutuskan untuk bikin momen ini di sebuah kafe dan juga seperti biasa kafe itu udah kita set up semua dengan banyak kamera yang tersembunyi dan gua sama si Demita nantinya akan melihat apa yang terjadi di kafe itu melalui monitor. Mau ada pemberitahuan kalau kalau target kita udah di parkiran. Yuk kita standby ya. Ya udah yuk semua tim di posisi ya. Oke. Ini dia datang nih. Tapi kayaknya emang tengil banget sumpah. Gue belum pernah ketemu dengan orang setengil ini. udah lama nungguin. Lumayan. Mana aja sih yang lama? Tumben baju kamu bagus. Ini yang dibeli aku itu kan? Iya. Tuh kan. Kamu tuh kalau dibeliin baju mahal tuh nggak kelihatan norak gitu. Tuh dipuji juga sama dia tuh. Baju ceweknya bagus. Tapi gue ngeliat mukanya si Yuli tuh tertekan banget gitu. Iya karena ini emang bukan stylenya si ceweknya sendiri. Lu kalau dipaksa untuk menjadi orang lain pasti lu juga males kan? Mas, kok dari jam berapa sih? Lupa. Samain aja jus strawberry-nya 1. Mukanya si Yuli ini gue lihat sangat tegang banget. Dia ini tidak bisa untuk menghilangkan rasa ketakutan dia sama si Yadi. Lama banget sih mas. Dari sana gue ngelihat lagi temperamennya laki-laki yang namanya si Yadi ini. Kalau dibuat tadi. Yang kamu tuh jangan kayak gitu. Kamu tuh harusnya ramah sedikit sama orang. Yang bete yang, ini belanja yuk. Yuk. Kalau kamu kan Udah kayak pergi dari sini. Lama banget. Dan langsung lah gengs, waktu si Yadi ini menerima bill dari waiters, ternyata yang dia lihat adalah Kasih ya. Mas. Ini maksudnya apa nih? Tadi dari mbaknya.
Tuh, rasain lu baca tuh isinya apaan. Dia langsung emosinya tidak bisa dikontrol lagi, gengs. Maksud kamu apa nih? Gasin sama aku. Jawab! Maksud kamu apa nih? Gasin sama aku. Jawab! Di depan banyak orang dia langsung memarahi si Yuli dan langsung mempertanyakan apa maksud si Yuli ini untuk minta putus sama dia. Maksudnya apa? Hah? Kamu udah gak suka sama aku? Aku capek sama kamu ya, aku capek. Aku gak suka sama sifat kamu kesempatan kayak gini. Kamu tuh terlalu mengatur hidup aku, tau nggak? Dulu, orang tua kamu kalau nggak ada orang tua aku, hancur. Oke, aku tahu. Aku tahu. Kamu ngajak putus, ha? Hei! Dan si Adinya pun tidak terima tentang alasannya si Yuli. Dan dia bilang sama si Yuli kalau dia tidak mau putus sama si Yuli. Oke, sekarang aku pengen kita putus. Kita pulang. Kenapa sih? Kita pulang. Ayo, samperin aja. Gua sama si Damita memutuskan untuk keluar dari ruangan persembunyian kita dan langsung menghampiri si Yadi yang sudah emosi banget sama si Yuli. Tunggu. Sorry. Apaan nih? Sorry, Sob. Boleh ngomong baik-baik di sana nggak? Apaan nih? Ya, sorry. Apa nih? Ya, gue dari tim Katakan Putus. Gue di sini Komo sama Damita ini ngebantu klien kita. Dia minta bantuan sama kita untuk nyelesain hubungan dia sama lo. Lu yang berarti Iya. target lu tuh gua. Iya, betul banget, Sob. Dan dari tadi gue ngeliat cara lo kenapa kasar banget sih sama cewek lo, jangan suka seenaknya. Ini tuh privasi gua. Sama lo. Dan dia langsung emosi sama gue dan langsung menyerang gue, geng. Lo di mana lu? Gua di Bandung. Bisa ngomong baik-baik dulu gak sih? Lihat gue tuh cewek di sini. Udah pergi, ayo lo pergi. Woi, tanggil banget jadi orang nih. Dan akhirnya pun si Yadi ini pergi ninggalin kafe tersebut dengan rasa malu, gengs. Tunggu terus. Emang cowok lo emang se-emosi itu dan sekasar itu? Ketakutan si Yuli di sini adalah karena si Yadinya tidak mau diputusin oleh si Yuli. Dan dia takut banget dengan ancamannya si Yadi waktu si Yadi ini pergi ninggalin kafe itu. Pesan gua sama lu nggak usah takut, lu nggak usah bingung. Dan kita akan ngetuntasin kasus ini sampai selesai. Oke, sekarang lu tenang aja dulu. Tenangin aja dulu deh. Ya, gua anterin lu pulang aja dulu. Lu nggak usah takut, ngapain takut sih? Aja, bakal banyak Ngapain lu takut sama orang? Orang norak kayak gitu. Gue sama si Damita dan juga sama tim Katakan Putus memutuskan untuk mengantarkan si Yuli ini pulang ke rumahnya. Dan akhirnya setelah sesampainya di rumahnya Yuli, gue sama Komo sama Yuli masuk dalam rumahnya dan ketemu sama nyokapnya lagi. Dan di situ kita menceritakan sama orang tuanya kalau si Yadinya ini tidak mau diputusin sama si Yuli. Tapi di sini kalau boleh kita kasih saran, Bu, gitu, ibunya sama si Yuli, lu nggak usah takut gitu loh, lu nggak usah takut, ngapain lu takut sama cowok kayak begituan gitu loh. Kalau emang disalah lo tinggal laporin aja ke polisi kalau dia macem-macem lo. Udah nggak usah takut gitu. Dan di saat kita lagi ngobrol-ngobrol sama nyokapnya si Yuli, tiba-tiba aja kita ngedengerin. Wih. Siapa yang lempar tuh? Yang lempar siapa sih? Woi! Gua langsung keluar dari rumahnya si Yuli dan gua ngelihat kalau ada beberapa buah telur yang dilempar seseorang ke rumahnya si Yuli.
Mana sih nggak ada yang ngeliat tadi mobil atau motor atau apa kayak gitu? Parlas. Ini nggak ada yang ngeliat tadi. Yang ngelempar siapa coba? Sayang banget, gengs. Tim kita juga tidak ada berada di luar, jadi tidak ada yang tahu siapa yang melakukan itu. Ah! Anjir. Ini mobil kita juga dikempes ini. Semuanya gimana nih? Aduh. Ah, elah ya. Permasalahan ini benar-benar serius, gengs. Dan gua harus mencari tahu siapa orang yang melakukan ini. Pak, Bapak Nggak, ini- lihat tadi siapa ada orang masuk Nggak, lempar-lempar. sorry, kalau menurut gua ini masalah udah serius banget. Oh, gengs, gini aja deh, udah Bang. kacau, Bang. Bang, enggak, sekarang gini, Bapak ibu, tenang aja ya. ibu tenangin dulu sama si Kita Damita. masuk aja deh, Bu, ya udah pada di sini. Nah, Ada apa nanti dia? Terus tuh gue lebih memilih untuk membawa nyokapnya sama Yuli masuk lagi ke rumah, menenangkan mereka. Karena gue yakin banget, gue ngerti banget di posisi kayak gitu, nyokapnya sama Yuli pun pasti tambah shock. Selama ini ibu juga pernah diteror kayak gini nggak? Sebelumnya belum pernah. Yang paling penting sekarang itu dulu, ibu harus tenang dulu sama si Yuli. Ya. Jangan takut dan jangan cemas karena kita akan siap untuk ngebantuin udah ibu. urusan kita, Bu. Ya, pokoknya ibu Fokus setenang aja. mungkin deh, jangan takut. Dan kalau emang ibu ngerasa ketakutan atau ada yang neror ibu lagi kayak gini, Langsung ibu hubungin hubungin kita. kita ya, Bu. Kita akan langsung untuk datang ke sini karena pada hari ini kita akan nginep juga di Bandung. Kita nggak akan balik dulu ke Jakarta. Kita harus menyelesaikan permasalahan ini dulu, Bu. Oke, Bu. Dan gengs, akhirnya karena mobil kita juga sudah dibenerin oleh driver kita, akhirnya gua pamit sama orang tuanya Yuli dan juga sama Yuli. Gua sama si Demita dan juga sama tim Katakan Putus yang lain langsung menuju ke hotel, yang mana nantinya di hotel itu kita akan ngomongin permasalahan ini dan kita akan mencari jalan keluar dari permasalahan ini, gengs. Dia tuh ngerasa dia punya kekuasaan, jadi dia udah ngancem. Dan pasti gue udah yakin banget sih itu kelakuan dia. Dia nyuruh orang buat... Tapi lo mikir Ya, gak dia sih juga kayak- ada ngancam-ngancam lu, nunjuk-nunjuk lu kan Iya, tadi kan? makanya gue sendiri aja. Kenapa, Pak? Kenapa? Siapa? Gue Kasar banget nih, Mo. kita turun aja apa gimana ya? Siapa? Enggak sama kita. Iya, sama kita. Kenapa, Pak? Turun. Di tengah perjalanan kita dari rumahnya Yuli menuju ke hotel, ternyata kita dihadang oleh beberapa orang dan kita juga tidak kenal siapa orang ini. Ada apa? Ya biasa aja lu, ngapain lu Pak, nyanyi sama santai gua, lu dulu, Pak. siapa? Kita mau... Kenapa ada urusan Ya apa? lu siapa? Kenapa kita Enggak, ngapain gedor-gedor mobil gua, ngapain gedor-gedor mobil gua, enggak. Maaf, gua lagi jalan terus lu ngadang mobil gua, maksudnya apaan? Dan disitu gue kaget banget, gue panik, masalah tambah ribet, tambah kacau. Di saat kita juga udah lagi emosi-emosian dengan orang yang menghadang mobil tadi karena gue juga tidak terima tentang perlakuan orang itu terhadap kita. Akhirnya muncullah seseorang bapak-bapak yang gue juga nggak kenal dia siapa dan dia langsung bilang sama gue, Ini Ya, ada apa kenapa? ya, Pak? Kita ngobrol baik-baik aja, Pak. Katakan putus kan? ya emang kenapa? Iya Pak, kenapa? Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Kalian sudah merusak nama baik anak saya. Wah, Ya siapa? Anak bapak siapa? Jadi anak saya. Ternyata yang menghadang kita itu adalah papahnya si Yadi. Lu sama gue yang mana? Panggil produsernya, saya mau bicara. Ya udah, oke. Enggak sama gue aja, gue Udah, ngapain ini sama udah produser urusan gue? biar sama terus aja, lo jangan jadi ribet. Untung produser kita yang sangat wise banget, yang sangat bijaksana banget ini langsung nemuin bapaknya si Yadi yang sudah emosi banget ini, gengs. Dia ngobrol dengan bapaknya si Yadi dan menceritakan kalau di sini ada... Pak, sebentar, Pak. Tunggu, Yadi mana nih? Yadi yang cowoknya si Yuli. Ya, Oh, yang sengak itu. Udah mau, setengah dari mana? Ya emang Ya. sengak banget, yang songong banget Pak. Gue ditantangin berantem sama dia. Pak Bapak tuh nggak tahu sikap, ya. Ya emang sengak, emang itu beneran kok. Udah. Sebentar Pak, Bapak nggak tahu permasalahan seperti apa. Kita itu memang udah mantau Yadi dan kita udah ngikutin dia dan lihat kelakuan dia Pak. Mohon maaf Pak, saya bukan bermaksud lancang, tapi kita punya bukti ya. Dan emang besok kita akan melakukan pengintaian sama si Yadi tentang apa aja yang dilakukan oleh si Kalau Yadi. perlu Bapak ikut aja, biar Nah. Bapak juga bisa lihat langsung kelakuan anak Bapak tuh selama ini kayak apa. Kapan itu?
Ya udah nih ngomong sama produser saya dulu deh Pak. Ngomong sama produser dulu saya. Ya udah biasa aja Pak. Dan karena bapaknya juga penasaran tentang bagaimana sikap anaknya di luar sepengetahuannya dia, akhirnya dia menyetujui untuk ikut sama tim Katakan Putus untuk mencari tahu tentang kebenaran apa yang dilakukan oleh anaknya yang namanya si Yadi ini. Tadi gue juga ngomong ke bapaknya, kalau memang kita yang salah, kita pulang dari Bandung. Berarti kita besok ngelakuin pengintaian si Yadi sama bapaknya dong? Ya, kita akan bawa bapaknya. Akhirnya kita pun balik dan kita memikirkan untuk gimana besoknya untuk mencari tahu tentang kebenaran apa yang dilakukan oleh anaknya yang namanya si Yadi ini. Oke gengs, di hari ini kita akan mencari banyak bukti lagi tentang bagaimana sebenarnya si Yadi ini. Dan kita juga sudah langsung mengatur ketemuan dengan bapaknya si Yadi di restoran miliknya bapaknya si Yadi ini. Yang udah kita obrolin kemarin Pak, situasi di sini kita pengen Bapak lihat langsung bagaimana anak Bapak itu berperilaku Pak ya. Nah, jadi nantinya kita minta sama mas-mas sama mbak-mbaknya juga bersikap normal aja. Kayak kita nggak ada pengintaian di sini sebiasanya mungkin, jadi biar kita bisa tahu gimana sebenarnya si Yadi. Ya, dia juga nggak curiga. Oke yaudah, yuk gengs. Fatar, monitor tar, yuk tar, siap tar. Menurut informasi yang kita dapetin dari bapaknya si Yadi, kalau setiap hari si Yadi ini pasti akan datang ke restoran tersebut dan akan mengontrol restoran tersebut secara langsung. Dan di situ gue sama si bapaknya Yadi dan juga sama si Damita sudah ada di ruangan tersembunyi dan kita tinggal menunggu kedatangan si Yadi di restoran tersebut. Tapi maaf Pak, ini restoran ini emang di bawah kendalinya si Yadi. Jadi emang saya berikan tanggung jawab pada dia untuk mengendalikan ini. Saya berikan saya pada dia. Udah masuk. Oke. Dede, sini kamu. Ya apaan nih? Hah? Maaf Pak, nanti saya bersihkan Pak. Sekarang bersihkan. Tuh ambil sapu. Mana kerjanya? Tapi cara ngatur-ngaturnya kayak dia nyolot banget nggak sih, Mo? Ya? Boleh bicara sebentar? Oh boleh. Mau bicara apa kamu? Jadi gini Pak, ibu saya tuh lagi sakit. Terus? Kalau Bapak izinin ya Pak ya, saya teh boleh pulang duluan Pak. Gini ya Jang, saya itu ngegaji kamu tuh full kan? Nggak setengah-setengah kan? Iya Pak. Berarti kamu kerja di sini juga harus full dong, ya kan? Iya. Itu artinya kamu selesaikan dulu kerjaan kamu di sini, baru kamu boleh pulang. Urusan ibu kamu yang sakit itu, Iya. tuntar belakangan. Oke? Ngerti kamu? Nggak nyangka saya seperti itu. Enggak, maksud saya di sini kalau Bapak biasanya sama karyawan Bapak juga kayak gini juga. Maaf ya Pak ya. Tidak. Dia betul mengajarkan yang terbaik. Om bisa lihat sendiri kan Lihat aja, kelakuan dia bentak-bentak sama dia. orang lain aja bisa kasar kayak gitu. Duit sini ini, Di. Tapi kan ini Pak untuk persediaan restoran dan kantor. Ini restoran siapa? Berarti duit yang di situ? Bagus. Sini. Apa dia ngomong apa? Dia minta duit sama kasir. Astaga. Maksa gitu caranya. Terlalu anak ini. Ini restoran siapa? Berarti duit yang di situ? Bagus. Sini. Apa dia ngomong apa? Dia minta duit sama kasir. Astaga. Maksa gitu caranya. Terlalu anak ini. Cepat. Diperbolehkan gitu Pak. Oke, dia emang Saya nggak pernah berpikir seperti bertanggung ini. jawab sama restoran. Enggak juga. dengan seenaknya dia minta duit kan, Pak, Nggak walaupun bisa, itu tanggung jadi jawab dia restoran ini. restorannya. Ini kan emang ada pembukuannya juga kan Pak? Wah, kurang ajar ini.
Dan di situ orang tuanya si Yadi benar-benar kecewa dengan apa yang dia lihat, geng. Kerja yang benar. Lah kok dia cabut? Kok dia cuma sebentar doang untuk Jadi tugas dia ngecek cuma restoran? marah-marah doang. Karena bokapnya juga sudah melihat bagaimana aslinya si Yadi ini, dan dia juga sangat malu sama tim Katakan Putus, dan dia langsung meminta maaf sama tim Katakan Putus sudah berbuat kasar sama kita pada kemarin hari. Dan dia berniat baik untuk ketemu sama keluarganya Yuli untuk membicarakan baik-baik, dan juga niat baik dia meminta maaf atas kelakuan anaknya. Tapi nantinya ada tim kita nantinya akan ngabarin Bapak. Baik, untuk kapan ketemuan. Jangan sampai keceplosan ya Pak sama Yadi. Dan keesokan harinya akhirnya bokapnya Yadi pun ketemu, dan kita udah mempertemukan dia sama nyokapnya Yuli dan sama Yuli juga. Dan pertemuan ini kita bikin di sebuah restoran, dan pada saat itu waktu semuanya sudah berkumpul. Boleh Pak, mungkin Bapak ada yang mau Bapak Langsung omongin. jelasin Ya, jadi gini Bu, kedatangan saya kemari sebenarnya untuk memohon minta maaf atas perlakuan Yadi pada keluarga Ibu dan Yuli. Apabila ada masalah hutang piutang, saya sudah ikhlas. Yang kita permasalahan sekarang, mungkin dari Yuli sendiri ada permasalahan yang mau diselesaikan, apa gitu. Oh, jadi keputusan aku di sini udah bulat. Aku emang udah benar-benar putus sama Satu kata yang sulit terucap hingga batinku tersiksa. Dan di sini gengs, karena si Yulinya juga tetap mantap dengan keputusannya untuk putus hubungan dengan si Yadi, berarti di sini kita akan fokus lagi tentang momen putus hubungan si Yuli sama si Yadi dibantu oleh bapaknya si Yadi. Dan geng, sekarang kita masuk di momen putus hubungan si Yuli sama si Yadi. Dan sekarang gua sama si Damita dan juga sama bapaknya si Yadi ada di ruangan tersembunyi, dan kita akan melihat apa yang terjadi itu melalui monitor. Ini cobain biar nanti bapaknya juga tahu apa yang diobrolin sama si Yadi sama si Yuli. Kamu inget nggak tempat ini? Ini tuh tempat pas pertama kali kita jadian. Dia masih ngebahas soal tempat. Ini tuh ini ternyata tempat mereka pertama kali mereka jadian. Tempat mereka pertama kali jadian? Kamu sini deh. Berarti dia tempat jadian juga tempat pemutusan. Iya. Si Yuli nggak ada ngomong ini kan sama kita kan? Nggak ada. Dia cuma ternyata minta dia tempatnya berdua itu ada mereka di sini. jadian di sini. Kamu harus tahu Yung, nggak ada yang pernah bisa mengganti posisi kamu. Karena aku tuh sayang banget sama kamu. Dan di sana gue ngelihat kalau si Yadi ini masih pede banget, masih GR banget, dan juga masih tetap songong dan juga tetap sombong dalam menyikapi si Yuli. Sayang, tunggu sebentar ya. Aku ada sesuatu buat kamu. Oke. Aku tungguin sini. Duduk. Kayak si Yuli mau ngambil sesuatu deh. Oh iya udah. Faros, propertinya los. Iya mau, siap kita amalin mau. Yuli pun minta izin untuk mengambil sesuatu, dan ternyata Kok masih inget aja itu? Iya. Kamu masih ingat nggak? Dulu waktu kita jadian, kamu kan ngasih ini. Iya. itu mahkota apaan sih? Enggak, jadi gini, jadi mahkota ini alat yang dipakai untuk si Yadi untuk pertama kali dia nembak si Yuli. Oh. Aku pengen kita terus. Aku pengen kita terus.
Maksud dari si Yuli di sini adalah kalau dia pengen putus sama si Yadi. Apa-apaan? Aku nggak mau. Kamu harus tetap nyatu sama aku. Kau harus kuat melepasku pergi. Aku udah bisa bertahanin. Aku udah capek tau gak sih sama kamu. Hargain perasaan aku sedikit. Dia emang nggak bisa banget untuk kontrol emosinya, Pak. Sama cewek, jadi bisa sekasar itu coba. Kamu tahu aku kan nggak mau putus sama kamu. Cinta sama kamu. Aku tahu, tapi sifat kamu tuh keras. Pulang. Aku tuh malas banget. Apa sih malu ya? Udah. Tuh mau lihat nggak udah dipaksa kayak gitu. Yaudah, ayo Pak. Di saat si Yadi ini sudah mulai emosi sama si Yuli, gua sama si Damita dan juga sama orang tuanya si Yadi ini langsung menghampiri mereka. Jadi, apa yang kamu lakukan? Lepasin. Papa sudah tahu semua kelakuan kamu. Apa yang kamu lakukan semua ini, Papa semua sudah tahu. Kamu udah buat semena-mena pada orang lain. Kamu tidak sopan pada orang tua. Langsung kuncup, langsung takut waktu dia ngelihat ada bokapnya di situ. Lihat apa yang benar. Kamu sudah menyalahgunakan kepercayaan yang Papa berikan. Jadi apa kamu nanti? Tak maaf lo sama cewek lo. Jangan tengil jadi orang lo. Nyokapnya pun juga sakit kan hati sama kelakuan lo. Sik lo. Lu masih tengil aja lo, udah deket bokap lo juga. Masih aja deh. Masih gitu aja. Udah ketahuan juga, masih aja belajar dong lo dari kesalahan lo. Jadi orang yang lebih baik lagi, udah ada bokap lo juga. Mulai hari ini, perusahaan Papa ambil lagi semua. Tuh, rasain lo. Masih terlalu kecil kamu untuk urusan seperti ini. Ya, pulang. Ayo, pulang. Pulang sana. Pulang. Gua ngeliat juga orang tuanya sangat malu banget dengan sikap anaknya ini dan meminta anaknya ini untuk pulang barengan sama dia dan menerima apa keputusannya si Yuli. Lu gak apa-apa? Lu gak apa kan? Berarti kan emang semuanya udah kelar, semuanya udah jelas. Gimana? Lu udah lega belum? Udah tentang keputusan lu tetap terhadap si Yadi? Beneran? Jadi lo ke depannya gak bakal ada lagi yang nyakitin lo. Kita memang Udah pokoknya sekarang lu konsentrasi dulu sama hidup lu, ubah hidup lu, bikin hidup lu jauh lebih bahagia lagi dan lu bisa nyenengin nyokap lu juga, bisa bikin bangga nyokap lu juga. Oke? Ya udah gengs, kalau gitu kalau menurut gua Amanda Mita kasus ini selesai. Gua Komoriki cabut. Gue Damita Argobi cabut. Dah, bye. Gue berterima kasih banget sama tim Katakan Putus yang udah bisa nyelesain masalah gue ini bersama si Yadi sampai akhirnya gue bener-bener putus dan lepas sama si Yadi ini. Dan gue harap juga gue bisa cari cowok yang lebih baik lagi dari dia. Gengs, pesan gue untuk episode kali ini, dasarilah hubungan lu dengan pasangan lu dengan rasa sayang dan juga rasa cinta, bukan dari rasa egois dan juga paksaan. Gua Komoriki cabut. Bye. Si Raffi mana? Raffi mana nih? Tahu, tadi katanya suka sini belum nyampe ya? Coba telepon dulu kali ya. Hari ini aku sama Rafathar ditemenin sama Mama Rita mau cek ke dokter untuk pertama kali setelah dari rumah sakit. Jadi rencananya memang seminggu setelah lahiran itu harus dicek lagi. Coba deh. Gantengnya mah. Bobo ya? Enggak. Oh enggak. Ngelamun dia. Katanya habis dari ini ya, di Bandung. Iya.
Walau badai menghadang, ingat lakukan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku ada. Halo? Kamu di mana? Loh, nggak jadi kesini ke dokter? Aku udah sampai. Loh, gimana sih katanya mau kesini? Oh, yaudah deh. Ya udahlah. Nggak jadi kesini, udah langsung lagi, nggak sempet. Itu ada mama. Udahlah, dia lagi kerja kok. Udah biasa, Gigi bete. Dia kan kepengen lah kontrol pertama ditemenin suami kali ya. Sempet bete sih, cuman mama bilang kan ya udahlah, namanya juga kerja kan juga buat aku, buat anak-anak gitu kan. Jadi ya udahlah, sekarang juga karena udah ada Rafathar jadinya tuh kalau yang bikin bete-bete cuma sedikit gitu jadi suka nggak kepikiran gitu karena udah ada anak kan. Kerja buat siapa coba? Ih, buat aku kata Rafathar. Buat aku, buat beli motor. Marah. Ya udah, ini bahasa apa ya? Oh, ini bocor kita. Ya, udah langsung. Yuk. Enggak bocor tuh. Ini basah. Kamu menutupnya tadi nggak benar kali. Nih. Di mana Mbak? Sana ya? Oke. Yuk. Jadi kalau bayi itu baru lahir terus dapat hanya ASI, kan berat badannya turun ya. Kemarin kan kuning. Kok ini matanya ke tengah-tengah gitu apa dok? Gini. Karena dia belum fiksasi benar bola matanya, jadi kadang-kadang dia bergerak-bergerak sendiri. Oh iya. Selama dia bergeraknya ke dalam itu sebetulnya normal. Kadang-kadang ada yang bergerak keluar, nah itu biasanya juling. Ini kan dia ke dalam, kalau bergerak kan ke dalam ya, jadi itu normal. Kalau gini loh ya, kalau nah, jadi kalau keluar. Kalau lagi tidur-tidur dia agak gitu, Ibu, agak putih Ya, gitu. memang karena belum bener fiksasinya, iketannya belum betul, tapi itu normal. Terus yang kita harus penting banget evaluasi itu adalah berat badan. Ya itu karena itu menentukan, kadang-kadang bayi itu kayak nyusu, tapi padahal cuma ngempeng. Nah, iya dok, tuh kemarin gitu. Iya. Dia lama banget nyusu dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Yang penting bayinya 40 menit pertama bener-bener nyusu. Kemudian 2-3 jam sekali mesti sampai berat badannya ke berat lahir. Nah itu 14 hari, 10-14 hari harus ke berat lahir. Ini kan udah berapa hari? Ini kan 3568. Iya asem ya dok, ini baunya. Apa dulu ya? Kira nggak bangun. Jadi apa namanya? Jadi yang nomor satu sih dipantau berat badan sih, itu karena itu kadang-kadang itu kan kita pikir dia nyusu terus tapi kok berat badannya tetap di bawah gitu. Dok, tapi kan kadang-kadang kita kan kalau lagi nyusu kan suka berdarah kan, ada berdarah. Di darahnya. Iya, di tapi darah. di keluar dia tidak bentuk darah. Oh iya, soalnya kayak kemarin kan tiba-tiba lagi nyusu, terus kan kita kan nggak berasa tiba-tiba berdarah, tiba-tiba dia kayak abis makan dorong. Gitu dong. Terus dia kan olap, abis itu olap merah gitu. Iya. Telan nggak apa-apa dong? Nggak apa-apa, karena sebetulnya ASI itu sebenarnya darah ya, darah tapi minus sel darah merah. Jadi kalau misalnya lecet terus berdarah, yang paling penting posisi nyusunya harus benar, kalau nggak tambah lecet kan. Iya, karena dia kalau udah ngantuk banget kan udah main gitu-gitu doang. Nah, jadi kan jadinya lecet. Iya. Tiba-tiba kok berdarah-darah sampai baju. Lama-lama ke situ. Balik aja kali ya? Ya boleh. Kalau buat ibunya yang penting habis nyusu, makan yang benar, minum yang cukup, sama istirahat cukup. Karena seringkali kalau menyusu itu kan begadang. Iya, benar. Biasanya kalau kita nggak pinter mengatur makan, minum, tidur, sakit yang ada. Ya, jadi jangan lupa. Biasanya mereka lebih tidur pagi, siang, sore. Jadi itu dipakai waktunya untuk istirahat. Ini kita kasih tetes polio. Ya, ini salah satu vaksin. BCG nanti setelah hepatitis B yang kedua. Ini vaksinnya ya. Tuh, kamu. Nah, ini nanti saya kasih. Ya, ini kan hepatitis B. Ini waktu lahir 1. Terus ini kan nanti yang kedua. Ya, yang sekarang ini tetes polio. BCG ini sebetulnya dari lahir boleh sampai 3 bulan. Tapi kita biasanya lebih mendekati 2 bulan lebih bagus. Ya, apalagi kok kalau di puskesmas kan orang bisa nggak balik, itu biasa waktu lahir dikasih. Ya, dan takutnya nggak balik. Ya, kita kasih ini dulu. Tetes polio. Enak ini manis. Tapi lagi.
Nah, udah. 2 tetes doang gitu. 2 tetes aja. Ini virusnya hidup, jadi nggak boleh banyak-banyak. Hidup dia bisa goyang-goyang gitu. Ini tidak di rumah sakit kita kerjain, harusnya sih waktu lahir. Dan takutnya polio kan bisa tercemar kemana-mana. Kalau ini kan cuma satu, cuma di rumah ada bayi satu gitu. Jadi itu yang ini efeknya apa nih dok? Nggak Kalau ada. habis di Vaksin polio? sekarang udah bagus-bagus sih, jarang yang terjadi panas. Cuma satu vaksin demam itu campak nanti 9 bulan masih jauh. Oh, itu 9 bulan ya? Ini kan membingungkan ya. Jadi saya biasanya ngasih taunya per datang ya. Jadi misalnya hari ini saya udah tetes polio ya. Nanti ini kan kita karena berat badannya belum optimal, nanti evaluasinya 7 hari. 7 hari itu harus naik minimal 150, paling keren 250 ya. Supaya bagus ya. Ini kan dia kayak rada jareng-jareng tapi itu normal. Oh iya, nggak apa-apa ya dok. Nggak apa. Oke. Oke. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Sama-sama. Ya ampun, abang kok ganteng banget sih. Tapi dok katanya kalau kata waktu itu orang pernah bilang katanya kalau anak ganteng supaya sampai gede ganteng harus bilang jelek gitu. Supaya nanti sampai kapan seneng banget sih. Masa sih? Kita ganteng. Ya tambah ganteng dok, jelek gitu. Makasih ya dokter ya. Berarti seminggu lagi ya dok ya. Oke.